Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya adik-adik ya. Masih semangat kan belajarnya? Insya Allah hari ini kita masuk ke uh, intensif ketiga gitu ya. Nah, intensif ketiga tes potensi akademik matematika saintek, matematika IPA lebih tepatnya. Tadi kakak udah memberikan soal ke adik-adik itu, apakah sudah dicoba cari? Apakah soal tadi sudah dicoba dicari-cari? Mungkin ada yang ingin ditanyakan gitu. Ada 10 soal tadi di soal intensif 3 begitu. Ya Nabila, ada 2 soal katanya udah dikerjakan. Nomor berapa aja deh? Oke, kita lihat ya soalnya. Sama-sama dibuka ya soal yang tadi ya. Nah, sebentar dulu. Kak coba ke hmm, Oke, kita langsung aja. Kakak nggak mau presentasikan, kakak nggak menampilkan soal, tapi ada dilihat soal sendiri aja di handphonenya masing-masing, begitu ya. Tadi ada soal, itu kita bahas soalnya nomor 1. Rida sudah dapat nomor 1 belum? Rida, tes, Rida dengar. Rida udah dapat soal nomor 1, biar kita bahas soal nomor 1 terlebih dahulu. Oke, karena Rida belum, berarti langsung aja ya. Langsung aja kita lihat. Kalau Nabila, nomor 1 apa jawabannya? Nabila dapatnya 3 cm. Oke, Rida belum dapat. Baiklah, nggak apa-apa. Kita coba bahas. Tapi kakak ini di sini hanya mengarahkan ya. Kakak tetap menyerahkan kepada adik-adik untuk mengisinya sendiri. Kakak cuma mengarahkan bagaimana langkah-langkah mengerjakan soalnya, begitu ya. Nah, sekarang siapkan pulpennya, bukunya, dan yang lain sebagainya untuk pengerjaan, begitu. Nah, kita lihat nomor 1. Rida siap ya, yang belum jawab, yang belum dapat tadi biar ikutin arahan dari saya. Kita perhatikan soal yang pertama. Soal pertama itu adalah SIMA UI 2016, di mana di soal itu diketahui ada sebuah gambar ya, ada 2 buah gambar lingkaran, ada lingkaran besar dan ada lingkaran kecil gitu ya. Dan dari 2 buah lingkaran ini ditarik beberapa garis, persis seperti di soal, di lembar soalnya. Perhatikan, dari gambar kan diketahui bahwa jika O1S, O1S itu kan sama dengan 4. O1S itu apa adik-adik? Kira-kira sebelum kita lanjutkan kemana-mana, saya jelaskan ke situ dulu. O1S itu kira-kira bagian lingkaran yang disebut apa? O1S. Ada yang tahu? O1S itu adalah bagian dari lingkaran, bagian unsur-unsur dari lingkaran. Apa dia tuh O1S? O1S itu adalah jari-jari lingkaran yang besar. Saya anggap yang sebelah kiri itu adalah lingkaran yang besar ya. O1S itu adalah jari-jari lingkaran besar, di mana kalau begitu kalau O1S yang diketahui 4 cm, berarti dari situ kita juga bisa mendapatkan O1 loh. Itu tidak ada ini ya, tidak ada keterangan. Kita anggap aja ya, garis yang menghubungkan S ke titik yang bawahnya itu kita tulis di situ X aja boleh. Ya, nanti ditulis ya Rida ya. Itu kan ada titik
di lingkaran besar kan ada S, lalu ada O1 di titik tengahnya, baru di bawahnya itu tulis aja X. Nah, kalau O1S itu adalah jari-jari lingkaran besar, berarti O1X itu juga jari-jari lingkaran besar. Berarti nilai O1S itu sama dengan O1 O1X, yaitu 4 cm. Begitu. Oke, nah tadi kan udah ya. Nah, berarti O1S-nya 4, O1S-nya 4, O1X-nya juga 4, karena dua-duanya adalah bagian dari jari-jari lingkaran besar. Nah, kalau begitu, O1S udah 4, O1X juga 4. Dari situ ada lagi unsur lingkaran yang diketahui, yaitu O1T. O1T itu juga apa? O1T itu juga bagian dari lingkaran besar, yaitu jari-jari. Nah, berarti dalam lingkaran besar saja kita udah ketahui, kita udah apa namanya? Kita udah dapat ya 3 poin yang diketahui, yaitu O1S-nya 4, O1X-nya 4, dan O1T-nya juga 4. Begitu. Nah, sudah tiga-tiganya udah, nanti adik-adik tinggal digambar aja ya. Nanti kakak lihat, nanti tunjukin aja hasil pengerjaan seperti apa. Kakak cuma ngarahkan nggak ada. Soalnya kakak belum sempat buat presentasinya. Nah, setelah itu kita lihat lagi. O1T-nya sudah, O1S-nya sudah, O1X-nya sudah. Ya, itu Mbak Intan udah memberikan presentasi ya, bisa dilihat soalnya. O1S-nya 4 tadi, O1 itu bawahnya X ya, kita anggap aja X, O1X-nya 4, O1T-nya juga 4. Lalu setelah itu kira-kira kita mau kemana lagi? Kita lihat lagi apa yang kita di soal. Berarti yang sama dengan 1S sudah ada 3 unsur yang sama dengan 1S. Selanjutnya kita baca lagi soal. Jika O1S sama dengan 4, selanjutnya O2Q itu sama dengan akar 3. Nah, kita berhenti dulu di situ. O2Q-nya adalah akar 3. Berarti yang sama dengan O2Q itu apa saja? O2Q itu juga jari-jari dari sebuah lingkaran, yaitu lingkaran kecil. O2Q itu nilainya adalah akar 3, yang artinya berarti kalau dalam hal ini, dalam gambar diketahui juga O2R-nya juga akar 3. Ya kan? O2Q-nya akar 3, lalu O2R-nya juga akar 3. Apalagi yang sama dengan itu? Yaitu kalau kita tarik garis, O2P itu juga sama dengan 3, ya kan? Nah, dari yang diketahui di soal O1S dengan O2Q, kita dapat membuat ataupun kita dapat menarik lagi 2 hal atau 4 hal yang diketahui dari soal. Itu tadi ya bagian dari lingkaran besar O1S itu sama dengan O1X, O1S, dan O1T maksud saya. Dan di lingkaran kecil yang diketahui di soal adalah O2Q sama dengan akar 3, O2R juga sama dengan akar 3, O2P juga sama dengan akar 3. Nah, selanjutnya kita lihat lagi yang di soal yang diketahui selanjutnya. O1S sudah, O2Q sudah. Sekarang kita lihat lagi yang di soal, yaitu TP. TP sama dengan 4. TP sama dengan 4. Jadi sebelumnya kita udah dapat O1T berapa? O1T tadi itu kan sama dengan 4 juga. O1T 4, TP 4. Selanjutnya saya mau tanya, PO2 itu berapa? 4 juga kan? Nah, berarti sepanjang garis itu kita udah dapat nih. O1T 4, TP juga 4, PO2 juga 4. Nah, kita udah dapat. Nah, langsung kita baca lagi soalnya. Pertanyaannya, kita udah diketahui, udah kita coba menulisnya apa-apa aja udah diketahui, unsur-unsur yang diketahui udah dapat semuanya. Kita langsung lihat ke soal.
Maka dari yang diketahui tersebut, tentukan panjang tali busur QR. Yang mana panjang tali busur QR? Yang melengkung yang sebelahnya. Bukan tali busur ya, tapi panjang tali busurnya. Oh iya, panjang tali busurnya, ya benar. Bukannya melengkung, berarti ya ini, garis tegak lurus QR itu. Nah, itu yang akan kita cari. Nah, QR, panjang tali busur QR juga ya. Kita akan mencari panjang garis QR. Nah, untuk mencari panjang garis QR ini, berarti di sini kita butuh apa saja. Nah, nanti apa saja materi yang ada di dalam soal sini, yaitu yang pertama adalah nanti kita bisa menggunakan dalil Pitagoras, yang kedua kita bisa menggunakan sifat-sifat segitiga, ya kan? Bisa kita menggunakan rumus segitiga. Kalau diketahui sisi sudut bagaimana, menggunakan rumus sinus, menggunakan rumus kosinus, dan lain sebagainya. Nah, itu yang akan kita pakai. Nah, selanjutnya kita lihat di soal tadi. Kita akan mencari panjang tali busur QR. Sebelum kita mencari panjang tali busur QR, kita lihat dulu dari yang diketahui tadi ya. Pertama, adik-adik semua perhatikan segitiga siku-siku O1 XP. Ketemu soalnya, gambarnya ini. O1 XP. Atau saya ganti. O1 SP. Itu segitiga O1 SP itu sama dengan O1 segitiga O1 XP. Nah, itu adalah segitiga siku-siku. Siku-siku di mana? Siku-siku di X atau siku-siku di S. Sama aja. Nah, kalau begitu, kita bisa nggak mencari sudut P? Bisa, kita mencari sudut P, bisa. Perhatikan ya, segitiga O1 XP. O1X tadi itu 4, XP itu berapa? Nah, itu harus kita cari terlebih dahulu. O1P berapa? O1P itu tadi berapa? 8. O1P 8, O1X itu 4. Bisa nggak kita mencari XP? XP-nya berapa, Dek? Ada yang dapat nggak? Coba cari. Lihat segitiga siku-siku O1 XP. Nah, itu kan segitiga siku-sikunya di X. Panjang O1X-nya udah ada, yaitu 4. O1P-nya juga udah ada, yaitu 8. Pertanyaan saya, bisa nggak kita cari XP-nya? Kalau bisa, berapa panjang XP-nya? Coba, ada yang bisa nggak? Itu pakai apa? Pakai Pitagoras. Berapa kira-kira panjang XP-nya? Oke, Nabila katanya 4/3. Rida dapat nggak? Nabila dapat? Rida 3. Oke. Beda ya jawaban Nabila dengan Rida. Sekarang kita perhatikan. Kenapa sih beda-beda nih? Kayaknya ada salah apa namanya? Dasar ini kayaknya. Nah, itu kan tadi segitiga di mana? Kakak nggak bisa nunjukin apa-apa. Bentar ya, apa yang bisa diambil? Bentar. Sebentar ya, ditunggu sebentar ya.
Bentar. Nah, adik-adik perhatikan ya. Tadi kakak penasaran gitu ya. Tadi kenapa Nabila sama Rida berbeda jawabannya? Kayaknya di sini ada salah salah persepsi gambar nih kayaknya. Coba kita lihat dulu gambar yang tadi. Oh, ini terbalik jadi yang pakai layar depan. Gimana caranya ya? Ini tadi kan ada lingkaran besar, ada lingkaran kecil di sini ya kan? Nah, dari lingkaran ini kita tadi kan ada di sini O1, di sini O2, ya kan? Lalu apa lagi? Ada tadi, oke, ada 3 persis jawaban nih. Ada 4 akar 3, ada 3 dan 4 akar 5. Salah juga masih. Oke, langsung aja ya. Coba kita perhatikan di sini. Ini S, ya kan? Di sini X, di sini. Lalu apa lagi? Ada Q, ada R, ya kan? Nah, sekarang kita hubungkan S ke R dan ini. Lalu di sini ada siku-siku, siku-siku. Dan di sini adalah ya. Nah, tadi kan kakak bilang dari segitiga ini, dari gambar lingkaran ini, kita ambil satu segitiga. Kita ingin mencari panjang XP tadinya, ya kan XP. Nah, XP kalau kakak keluarkan segitiganya kan jadi gini. Ya kan di sini O1, di sini X, di sini P. Ya kan? Nah, O1X itu kan sama dengan O1S, yaitu apa? Berapa? Itu 4 cm. Nah, selanjutnya XP itu kan sama dengan SP. Itu yang akan kita cari, XP. Inilah yang akan kita cari berapa dia. Nah, sekarang O1P. O1P itu di soal tadi diketahui TP-nya 4. O1T itu adalah jari-jari, yaitu sama dengan O1S dengan O1X, berarti juga sama dengan 4. Artinya, ini sama dengan 8. Nah, kita udah ada O1X-nya 4, O1P-nya 8. Selanjutnya kita ingin mencari XP-nya. XP-nya adalah sisi mana nih? Sisi apa nih? Sisi, kalau misalnya dulu kita belajar di sekolah, pernah dengar-dengar ini nggak, perbandingan sami, demi gitu. Ada ya? Nah, sekarang kita lihat yang XP. XP yang diketahui adalah sisi miring dengan sisi tegak. Ya, sisi miring dengan sisi tegak. Berarti XP-nya XP kuadrat. Kalau yang diketahui sisi miring dan salah satu sisinya sisi yang lain, berarti cara mencari XP-nya atau sisi yang di bawahnya ini adalah dengan O1P kuadrat kurang O1X kuadrat. Ya kan, sisi miring dikurangi dengan sisi tegak yang dikuadratkan. Nah, O1P-nya, O1P delapan. Nah, ini XP kuadrat. Berarti XP-nya adalah akar dari 48. Berapa akar dari 48? Sekarang masih putus-putus ya, Nabila? Ya, berapa akar dari 48 adik-adik? Akar dari 48 berapa? Nah, akar dari 48 itu kan sama dengan akar 16 kali 3, yaitu 4 akar 3.
Jadi jawabannya adalah 4 akar 3. Benar yang dijawab oleh Nabila ya, yaitu 4 akar 3. Ya. Tadi berarti jawaban Sultan masih salah, 4 akar 5 salah. Lalu tadi Rida juga menjawabnya 3 salah. Tadi kenapa ya di jawabannya itu 3 dan 3 akar 16? Iya benar Sultan ya, 3 akar 16. 3 kali 16. 3 kali 16 berarti kalau diakarin jadinya 4 akar 3. Oke, nah berarti nggak ditambah ya Sultannya, tapi dikurangi karena yang diketahui adalah sisi miringnya. Nah, kalau XP-nya udah dapat 4 akar 3, berarti dalam hal ini SP berapa? SP juga 4 akar 3. Oke, nah sekarang kita perhatikan lagi segitiga yang ini ya. XP-nya kita udah dapat yaitu 4 akar 3. Nah, XP-nya adalah 4 akar 3. Selanjutnya, kalau XP-nya itu adalah 4 akar 3, ini berarti ya, yang ini udah dapat yaitu 4 akar 3. Berarti setelah itu, karena kita ingin mencari XR ini, ya kan? Nanti bagusnya kita nanti bisa mencarinya lewat apa? Bagusnya. Ini kan diketahui, ini diketahui. Kita bisa nggak mencari sudut ini? Bisa saja. Untuk mencari sudut ini berarti kita harus tahu dulu sudut yang ini berapa. Karena nanti hubungannya apa? Ini sudut keliling, ini sudut pusat. Apa hubungan sudut pusat dengan sudut keliling? Hubungannya adalah sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling. Nah, untuk mencari ini berarti kita butuh yang ini. Ya kan? Kita cari dulu sudut yang sebelah sini. Bagaimana cara carinya? Pertama kita cari dulu sudut yang bagian dari segitiga O1XP. O1XP. Kita ingin mencari sudut yang ini. Bisa nggak kita cari? Bisa. Pakai perbandingan sinus. Ya kan? Nah, perbandingan sinus seperti apa? Nah, perbandingan sinusnya seperti ini. O1X O1X dengan PO1 dengan PX. Ini sudut siku-siku di sini. Nah, ini di depannya alfa. Kalau kita pakai sin alfa rumusnya apa? Sin alfa itu sama dengan sin alfa. Berarti desa atau demi. Sin alfa itu adalah demi, depan per miring. Depan sudut alfa berapa? 4, miringnya berapa? Berapa adalah 8, yaitu setengah. Sin alfa sama dengan setengah. Berarti alfanya berapa? Sin alfa sama dengan setengah. Berarti alfanya berapa? Sin berapa yang sama dengan setengah? Sin 30 derajat. Berarti di sini adalah 30 derajat. Ya kan? Oke, nah semuanya udah dapat 30 derajat. Nah, kalau di sini 30 derajat, berarti ini juga 30 derajat. Sehingga ininya berapa? 60 derajat. Oke. Nah, sekarang kita udah dapat ini 60 derajat, lalu kita lihat sudut yang sebelahnya. Ya, boleh dilihat yang di papan kakak ini ataupun yang file yang ditampilkan oleh Mbak Intan tadi. Nah, kita ingin mencari sudut yang sebelahnya ini. Sudut yang sebelahnya ini adalah sudut yang bagaimana? Kita perhatikan. Kalau ini adalah 30 derajat, hubungannya ke sini berarti berapa? Ini sudut yang bagaimana hubungannya ke sana? Nah, kalau ini 30 berarti ini juga 30 derajat. Ini 30, ini juga 30 derajat. Sudut yang bertolak belakang. Nah, selanjutnya kalau ini udah dapat 30, karena ini 60 tadi, ini juga 60. Berarti kita dapat nih sudut kelilingnya adalah 60. Berapa sudut pusatnya? 120. Oke, 120 derajat. Nah, kita udah dapat sudut pusatnya yaitu 120 derajat. Selanjutnya kita perhatikan segitiga IO2R. Bentar ya.
Nah, kita keluarkan segitiga yang ini. Kita keluarkan segitiga ini. Tadi ini sudutnya adalah 120 derajat. Di sini QR. Terus yang ini ada O2. Ya kan? O sudut sisi yang ditanya adalah yang ini. QR-nya yang akan kita cari. Kira-kira pakai rumus apa? Pakai kosinus. Ya, aturan kosinus yang akan kita pakai pada segitiga ini. Karena yang diketahui adalah ini. Nah, bagaimana? Ada yang masih ingat nggak apa rumusnya? Padahal kalau mau ngomong aja, ya. Berarti rumusnya gimana? QR kuadrat sama dengan, masih ingat nggak? Aturan kosinus dalam segitiga. QR kuadrat sama dengan O2Q kuadrat tambah O2R kuadrat kurang 2O2Q kali O2R dikali dengan cos yang di depannya, ya. Karena sisi yang kita cari adalah QR, berarti sudut di depan QR apa? Sudut O2. Ya kan? Nah, langsung aja kita masukin semua yang diketahui. Berarti QR kuadrat sama dengan O2Q, yaitu akar 3 kuadrat, tambah O2R, yaitu akar 3 kuadrat juga, dikurang dengan 2 akar 3 kali akar 3, cos 120. Nah, sekarang kakak udah berikan nilai-nilainya. Coba adik dicari berapa jawabannya. Nah, terlihat ini masih nampak ya. Mudah-mudahan masih nampak. Akar 3 kuadrat berapa? Akar 3 kuadrat adalah 3. Tambah akar 3 kuadrat 3 kurang. Kurang ini akar 3 kali akar 3, 3 ya. 2 kali 3 berarti berapa? 6. Cos 120 berapa, Dedek? Setengah bukan sih, Kak? Lupa. Cos 120 berapa? Min setengah. Min setengah, iya. Min setengah. Min setengah. Ya kan? Dah nih, sampai di sini ada yang tanyakan tidak? Mengerti ya? Sampai sini paham ya? Paham, Kak. Nah, selanjutnya ini berapa? 6 dikurang, tambah ya, ini min, berarti 6 kali setengah adalah? 3. Di mana nih kakak keliru nih? Ada yang keliru nih kayaknya. Ada yang keliru. Nah, kita perhatikan dulu. Perhatikan baik-baik dulu. Cos 120. Cos 120 min setengah. Benar kok. Ini 6 tambah 3 ya? Iya. Ntar ada yang keliru nih. Ada yang bisa kasih ini enggak? Koreksi. Tadi Nabila sampai di sini ada yang coba jawaban Nabila tadi di sampai mana? Benar ya? Itu kan 6 tambah 3 9, diakarin jadi 3. Oh, benar ya. Ini masih ini. Tadi ini sama dengan 9. Ini masih QR kuadrat. Berarti QR-nya adalah akar 9. Berarti QR-nya jawabannya adalah 3. Ya, berarti jawabannya adalah D. Ya. D, jawabannya D. Sampai di sini Sultan dan Rida ada yang tanyakan tidak? Nabila berarti sama ya prosesnya ya? Aku beda, tapi lebih susah. Ya, Rida sama Sultan gimana? Paham? Ada yang tanyakan silakan. Oke, Kak, paham. Ya, sudah paham. Di mana Sultan yang tanyakan?
Sebentar. Oke, sudah? Ya, Kita mau sepertinya tanya sudah paham. XP itu caranya gimana? Oke, Rida katanya XP caranya gimana? XP tadi Rida sebelumnya kakak ada tulis di sini caranya pakai dalil Pitagoras. XP, cara cari XP itu tadi kan tadi kakak udah tulis kita keluarkan segitiga O1 XP. O1 XP siku-siku di X, ya kan? O1 X-nya itu adalah sisi tegak, O1 P-nya adalah sisi miring. Berarti XP-nya, cara mencari XP-nya pakai rumus Pitagoras, Pitagoras. berarti karena salah satu diketahui sisi miring, berarti sisi miring dikuadratkan, dikurangi dengan O1 X ini dikuadratkan. Begitu tadi Rida, Rida carinya. Gimana Rida? O1-nya ini tadi, O1P kan 8, berarti 8 kuadrat tadi 64, 64 dikurang 16 yaitu 48. Akar 48 yaitu 4 akar 3. Begitu. Gitu Rida atau di mana yang kurang paham? Atau di cara cari akarnya yang kurang paham? Oke. Udah paham ya? Nah, selanjutnya kita Sultan nggak ada yang tanyakan? Kalau nggak ada kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Boleh nanti dirapikan catatannya. Kalau ada yang mau tanyakan silakan ya, jangan dipendam-pendam. Jangan malu-malu ditanya aja. Kita lihat lagi soal yang lain. Oke, kalau Nabila caranya lebih panjang ya? Lebih ribet Kak, pakai luas perbandingan luas yang kayak sebangun gitu. Oh iya. Nah, biar agak nyambung sedikit gitu ya, kita lihat soal-soal yang agak-agak gampang dulu ya, biar agak-agak apa namanya bisa ngikutin, karena waktunya juga terbatas nih. Kita lihat soal nomor 4 ya. Kakak pilih-pilih dulu soalnya, biar agak banyak kita bahas. Soal nomor 4, semuanya perhatikan ya. Yang berhadir hari ini, buka soal nomor 4. Nah, kalau nggak bisa lihat di HP-nya, bisa dilihat di presentasi yang dibuat oleh Mbak Intan. Di soal 4 itu, ada yang udah dapat soal 4 belum? Nabila juga belum ya? Nabila malah nomor 2 udah ya? Ya kayaknya belum ada yang dapat nomor 4, tapi bisa kita arahkan. Yang penting ngikutin. Nah, sekarang kita lihat di nomor 4. Di nomor 4, soalnya kita baca, semuanya udah lihat soal ya? Mudah-mudahan sudah. Kita baca soal nomor 4. Nilai C yang memenuhi persamaan 1 tambah C kurang X tambah C kurang X kuadrat tambah titik-titik sama dengan 1 kurang X min 1 adalah. Nah, kira-kira dari soal ini, apa yang diketahui? Apa yang bisa kita lihat dari soal ini kira-kira? Soal ini mempresentasikan apa kira-kira untuk kita? Yaitu sebuah deret. Ya kan, deret apa kira-kira yang sebelah kiri? 1 tambah C kurang X tambah C min X kuadrat itu adalah deret apa kira-kira? Aritmatika. Geometri ya benar, bukan deret apa tadi Geometri. Sultan? Ya, itu deret geometri ya. Apa sih beda deret geometri dengan deret aritmatika? Bedanya di mana? Kalau aritmatika ada beda, kalau geometri pakai rasio. Oke. Kalau di geometri itu perbandingan di antara dua suku yang berdekatan itu sama ya. Nah, kalau di aritmatika yang sama apanya? Yang sama adalah perbedaannya. Bedanya yang samanya adalah selisih dari dua suku yang berdekatan. Nah, itu perbedaan antara geometri dan aritmatika. Nah, kalau misalnya kita lihat soal kita ini yang sebelah kiri, tadi saya tanya apa itu deret apa itu, geometri apa aritmatika, maka jawaban yang lebih tepat itu adalah geometri. Yaitu kita dapat mencari R-nya berapa kira-kira? Dari soal yang diketahui R-nya berapa? Cara cari R-nya gimana? Tuh, suku setelah dibandingkan dengan suku sebelum. Berarti kalau kita ambil dua suku yang dekat, yang paling gampang sekali itu kan suku pertama dengan suku kedua. Suku pertamanya 1, suku keduanya adalah C kurang X. Kita anggaplah U1-nya 1, U2-nya C kurang X. Berarti cara mencari R-nya U2 per U1. Sama dengan, berarti U2 tadi berapa? C kurang X kan? Nah, C kurang X per 1. C kurang X per 1 sama dengan berapa? C kurang X. Berarti kita peroleh apa?
R-nya yaitu R sama dengan C kurang X. Ya, benar Nabila ya. Oke, nah selanjutnya, kalau udah dapat itu, kira-kira gimana lagi? Jadi soalnya ini agak dia terbalik karena pakai tambahan depan. Satu, satu, satu tambah C kurang X tambah C kurang X dikuadratkan titik-titik sama dengan berapa di situ? Sama dengan 1 kurang X kurang 1. Nah, tadi pertanyaan saya, sebelah sini itu adalah deret apa? Di sebelah sini adalah deret geometri tak hingga. Ya kan? Di sini adalah deret geometri tak hingga. Kenapa tak hingga? Karena di sini ada titik-titik tak terbatas. Nggak ada batasannya. Nah, dari deret geometri ini tadi, kita peroleh apa nih? Karena kan R tadi itu hanya mengecek aja. Ngecek apakah dia, apa namanya, deret geometri atau bukan, gitu ya. Untuk ngecek aja. Ternyata iya. Kalau kita ini perkan ini dengan ini, hasilnya adalah C kurang X. Kita perkan ini dengan ini juga C kurang X. Artinya karena ini sama perbandingannya, sehingga dia adalah deret geometri. Itu R-nya C kurang X sama dengan C kurang X per 1 sama dengan C kurang X. Berarti dia deret geometri tak hingga. Ya kan? Nah, selanjutnya kita lihat. Kita misalkan, ini kan kita misalkan yang sebelah ini tuh dengan A. Ya, kita misalkan dengan A. Berarti dari situ kita peroleh apa? 1 tambah C kurang X tambah C kurang X kuadrat tambah titik-titik sama dengan A. Oke, kita lanjutkan. Ini kakak sambil ngetes.
Oke, kakak sambil ngecas handphonenya ya. Nah, sekarang kita lihat tadi ya, kita udah dapat, nampak ya Mas ya. Nah, kita kan udah ada ini tadi, kita anggap ini adalah persamaan satu, ya kan? Nah, kita ingin melihat, kan kita ingin mencari apa nih ceritanya soalnya? Nilai C yang memenuhi persamaan yang diberikan adalah, sekarang kita perhatikan. Kalau kita anggap ini adalah persamaan satu, persamaannya dua, kita ingin mencari persamaan dua lewat yang diketahui ini. Yaitu misalnya kalau kakak kalikan persamaan satu ini dengan C kurang X, maka didapat apa? Dapatnya adalah, ini ya, kakak kalikan seluruhnya itu dengan C kurang X. Berarti dapatnya 1 kali C kurang X itu adalah C kurang X, ya kan? Tambah, atau gini aja kak buat di sini, C kurang X kakak kalikan dengan yang ini, yang diketahui ini. 1 tambah C kurang X tambah C kurang X pangkat 2 tambah dan seterusnya. Sama dengan berarti sebelah sini juga dikalikan dengan C kurang X. Ya kan? Nah, selanjutnya ini kita kalikan ke dalam. C kurang X kali 1. Berarti dapat apa? C kurang X tambah ini C kurang X kuadrat. Adik begigit ya, ada rumah ada. Kan nyangkut. Adik begigit jadi gede. Nah, selanjutnya ini dikalikan ini berarti C kurang X pangkat 3 dan seterusnya sama dengan A kali C kurang X. Nah, ini kita anggap persamaan satu. Yang ini kita anggap sebagai persamaan 2. Nah, kita udah ada persamaan 1 dan 2. Selanjutnya eliminasikan persamaan 1 dan 2. Maaf, lahirnya kurang ke Kalau bawah. kita eliminasikan, sisanya apa? Iya, nanti kakak hapus yang ini ya, biar nampak ya. Ini kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan kak layarnya intinya papannya. Maka naikkan ke atas. Kurang ke bawah sepertinya. Kurang naik deh papannya. Kita naikkan ini persamaan 1 ke atas ya. Berarti di sini kita lihat. Selanjutnya. Kita lihat di sini. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 yang tadi ini yaitu 1 tambah C kurang X tambah C kurang X kuadrat. Ya kan? Tambah seterusnya sama dengan A. Ini persamaan 1. Persamaan 2-nya adalah C kurang X tambah CX kuadrat tambah di sini nanti ada CX pangkat 3 ya kan, dan seterusnya kakak buat aja. Ini sama dengan A kali C kurang X. Nah, kita eliminasikan. Yang namanya eliminasi berarti kan ada yang kita habiskan, ada yang kita coret gitu ya kalau bahasa sekolahnya. Nah, sekarang kita perhatikan yang ruas sebelah sini, apa saja yang habis. Tentunya ini kan 1 nggak ada temennya, berarti nggak habis. Yang ada yang sama, yang sejenis yang mana saja? C kurang X dengan C kurang X kalau dikurangi kan habis gitu ya. C kurang X pangkat 2 dikurang dengan C kurang X pangkat 2 juga habis. Berarti dan seterusnya. Berarti tak hingga-hingganya pun habis. Berarti sisa yang sebelah kiri itu adalah 1 sama dengan yang ini berapa? A kurang A C min X. Nah, itu. Nah, dari sini, di sini ada unsur yang sama. Ada unsur yang sama, berarti kita bisa faktorkan. 1 sama dengan yang sama kita keluarkan, A, buka kurung, 1 dikurang dengan C kurang X, tutup di kurung. Berarti sama dengan 1, ya,
Satu sama dengan A kali 1 itu adalah A kali min, sebentar, sebelum kita kalikan ke dalam, ini kita sederhanakan dulu. A sama dengan 1 min C tambah X, ya kan? Nah, ini sama dengan A kali 1, dan seterusnya. A kali 1 adalah A kali min C adalah min AC, A kali X berarti AX. Nah, selanjutnya kalau udah seperti ini gimana? Sebentar. Nah, kalau ini mungkin agak di sini AX ya. Nah, habis Pak baterai. Hmm. 10%. Mudah-mudahan cukup ya. Oke, tadi kan kita sampai sini. 1 sama dengan, kita lanjutkan. Ya, Dek.
1 sama dengan A kurang AC tambah AX. Ya. Nah, tadi kan sampai sini. Sebentar, ini kakak simpan dulu. Ini kakak simpan, coba kakak kita perhatikan lagi yang baris yang ini. Ya, kita perhatikan baris yang ini. Karena kan yang ditanya adalah nilai C-nya. Kalau kita kalikan ke sini, nanti kan di sini agak ribet nih. Agak ribetnya dalam artian, kalau kita kalikan ke dalam, C-nya di sini, ya kan? Dan di sini nanti akan menambah pengerjaan kita. Lalu kita coba fokus pada yang ini dulu. 1 sama dengan A dikali dengan 1 kurang C tambah X. Ya kan? 1 sama dengan, nah, di dalam soal, kita perhatikan soal, tadi A itu sama dengan apa? Tadi di soal A sama dengan apa tadi? A sama dengan 1 X kurang 1. Ya kan? X kurang 1. Lalu, kita perhatikan yang ini. Karena kita ingin mencari nilai C-nya di sini A di soal diketahui, maka dari bentuk yang ini, kita bisa nggak mencari, kita membuat dia dalam bentuk persamaan dari A. Berarti di sini A sama dengan apa? A, kalau A yang ditanya, berarti A sama dengan 1 per 1 kurang C tambah X. Ya kan? Nah, selanjutnya A kan sama dengan ini. A di soal diketahui, yaitu apa? 1 per X kurang 1. Nah, A itu kita ganti. A itu kita ganti menjadi yang di soal. Berarti apa? A kita ganti dengan 1 per X kurang 1 sama dengan 1 per 1 kurang C tambah X. Nah, udah dapat seperti ini, kita fokus ke C ya. Karena nilai C yang akan kita cari. Nilai C ini yang dicari. Ini kenapa kakak kurungkan tadi, kenapa kakak petakan, karena kalau kita kalikan A ke dalam, itu nanti menambah pengerjaan kita. Makanya kita coba fokus di sini, kita keluarkan kalau A-nya ditanya gimana, berarti A-nya sama dengan ini, A sama dengan 1 per ini. Ya kan? A sama dengan 1 per ini, kita gantikan A dengan yang kita misalkan di awal. Nah, setelah ini apa? Setelah ini kita kalikan silang. Ya kan? Kita kalikan silang, berarti 1 kali ini adalah, ini kita kalikan silang. Kalau kita kalikan silang, berarti 1 kalian sebelah ini, berarti kan tetap yang 1 kurang C tambah X sama dengan 1 kali X kurang C adalah X kurang, 1 kali X kurang 1 adalah X kurang 1. Oke, dari sini kita fokus ke C. Kita ingin mencari nilai C nih ceritanya. Berarti C kita satu ruaskan, selanjutnya yang lainnya kita bawa satu ruas. Berarti yang sebelah sini kakak anggap kita tetapkan 1 tambah X-nya, min C kita bawa ke ruas kanan, jadinya apa? Positif C kan? Nah, positif C, sedangkan yang sebelah sini bawa sini semua. Ini kakak bawa ke sini lagi. X pindah ke sini jadinya min X, min 1 pindah ke kiri sama dengan plus 1. Nah, setelah ini, kita lihat nih, berarti ada yang habis di sini yang bisa dicoret, ada yaitu X. X bisa dicoret, X kurang X adalah 0. Berarti sisanya apa? 1 tambah 1. Sehingga kita peroleh C-nya berapa? C-nya adalah 2. Gitu. Sudah, Dek? Maaf, ada sedikit kendala baterainya gitu ya. Gimana nomor 4? Ada yang tanyakan tidak? Oke, Nabila paham. Bagaimana Sultan dan Rida? Paham nggak nomor 4? Silakan dicatat yang rapi ya. Nanti biar ditulis catatannya sendiri. Oke, Nabila mau tanya apa? Silakan. Kalau sebelah kiri pakai rumus tak hingga geometri, oke, yang sebelah kiri berarti dari persamaan awal ya, maksudnya Nabila ya? Oke,
Oke, coba. Nggak apa-apa, kita coba aja. Bisa sebenarnya. Nah, rumus untuk tahingga apa? Rumus S tahingga. Masih ingat nggak S tahingga apa? Rumusnya apa? Ingat? S tahingga sama dengan A per 1 kurang R. R. Oke. Nah, sekarang S tahingga. Di dalam soal diketahui nggak S tahingganya? Diketahui nggak di dalam soal S tahingganya? Diketahui lah. Kan itu udah ada tuh. S taingga itu artinya apa toh? S taingga itu artinya kan jumlahan dari suku-suku yang ada ini. Yang taingga banyak ini kan? Kan diketahui di soal. 1 tambah C kurang X tambah C kurang X pangkat 2. Ya kan? Sama dengan ujungnya itulah yang disebut dengan S taingga. Berarti apa? Nanti kita anggap ini cara 2 ya. Yang mana? Hilang. Nah, berarti kalau kayak gitu ceritanya, S taingga di soal ada yaitu 1 kurang X kurang 1. Ya kan? Nah, itulah disebut dengan S taingga, jumlahan suku dari yang dari taingga apa? Barisan taingga yang diketahui ini. Berarti sama dengan A. A itu adalah suku pertama. A-nya berapa? A-nya A adalah suku pertama dari deret itu apa? 1. Ya kan? A-nya 1 per ini 1 kurang. Tadi R-nya dapat nggak kita? R-nya tadi berapa? R-nya adalah C kurang X. Ya kan? Berarti 1 kurang C kurang X. Nah, sudah. Nah, kan sama aja. Kan dapatnya di akhir ini sama aja dengan yang ini tadi kan? Yang kita panjang-panjang cari tadi. Berarti ini cara ringkasnya seperti ini. Nah, selanjutnya 1 per X kurang 1 sama dengan 1 per 1 kurang C tambah X. Nah, ini kembali ke soal apa? Pembahasan yang sebelumnya kita cari. Berarti kalau kita pakai rumus taingga itu adalah lebih ringkas. Gitu ya. Nah, nanti langsung aja kita kalikan 1 kurang C tambah X sama dengan X kurang 1. Nah, X-nya habis, berarti C-nya C sama dengan 2. Sama saja. Jadi jawabannya bisa ya Nabila ya. Oke. Gimana Sultan, bisa dipahami? Yang lain Rida mana? Masih ada nggak? Ya Alhamdulillah kalau memang ngerti. Sultan? Ya Kak, ngerti kalau lebih simpel yang tahingga. Oh ya, berarti yang mana yang lebih gampang? Lebih gampang ini ya? Bisa. Tapi lebih cepat juga Tapi ngerti. kan, ya lebih sederhana. Tapi kadang-kadang kita tuh kalau udah masuk di soal, itu kan kita lupa ya rumus. Kalau ini kan kita pakai rumus. Kalau yang tadi kan nggak pakai rumus, kita pakai sistem eliminasi begitu. Nah, Oke, Kak. oke. Terus kita lihat lagi soalnya, kira-kira mana lagi yang kira-kira gampang. Kita kerjain yang gampang dulu biar gampang memahami. Kenapa kakak bilang kayak gitu? Karena kalau kakak sih sistemnya orang gini. Kalau ingin mengerjakan soal yang ada minus plusnya, gitu ya. Misalnya kalau salah ada minusnya, kalau misalnya benar dapat nilai berapa, begitu ya. Kakak lebih menyarankan adik-adik itu untuk mengerjakan soal yang materi yang paling dipahami itu yang diperdalam, seperti itu. Karena kenapa? Kalau kita misalnya mau memahami semua, kayak yakin nggak ada yang masuk. Kalau misalnya, apalagi kalau kita bukan background orang yang suka matematika. Gitu. Jadi kita lihat dulu soalnya, kita periksa. Kita periksa lagi nomor 9, Kak. Oke, nomor 9 apa soalnya? Tunggu kalian. Oke, nomor 9. Baik, kalau nomor 9. Kita lihat soal nomor 9. Semuanya lihat nomor 9. Udah ya, udah lihat semua soalnya ya. Oke. Nah, di nomor 9 yaitu itu soal UM-UGN 2017. Nomor 9 soalnya kita baca, jika salah satu akar persamaan X pangkat 3 tambah 2X
pangkat 2 tambah PX kurang 6 sama dengan 0 adalah 2. Maka jumlah 2 akar lainnya adalah. Oke, kita lihat. Nah, kalau misalnya salah satu akarnya diketahui, ya, salah satu akarnya diketahui, ini kakak mau tanya nih, mau review. Kalau salah satu akarnya diketahui, sebelum itu kakak mau tanya, ini adalah materi apa kira-kira? Materi suku banyak sebenarnya, ya, bukan hanya materi persamaan kuadrat, karena itu kan pangkat tertingginya 3. Berarti ini adalah materi suku banyak. Udah belajar kan di sekolah? Udah, pasti. Kita mengulang apa yang udah diajarkan di sekolah. HP kakak udah agak gelap, udah mulai gelap, udah mau mati. Enggak tersebar. Nah, oke, nomor 9, apa tadi Kak bilang itu adalah tentang suku banyak. Ya, berarti salah satu akar persamaan. Berarti persamaan yang diketahui nomor 9, diketahuinya adalah X pangkat 3 tambah 2X pangkat 2 tambah PX kurang 6 sama dengan 0. Nah, ini soalnya. Lalu dari suku banyak tersebut, ya, dari suku banyak yang diketahui, itu katanya salah satu akarnya adalah berapa tuh? 2. Salah satu akarnya adalah 2. Nah, ini kakak juga baru ini ya. Jadi kita lihat dulu soalnya. Diketahui jika sebuah persamaan suku banyak yaitu pangkat tertingginya 3, X pangkat 3 tambah 2X pangkat 2 tambah PX kurang 6 sama dengan 0. Salah satu akarnya adalah 2. Akarnya 2. Nah, kalau misalnya di dalam soal diketahui misalnya akarnya 2, 2 ini juga bisa disebut dengan apa? Bahasa lainnya. 2 ini juga disebut dengan faktor. Ya kan? Dengan faktor. Berarti salah satu faktor dari suku banyak kita ini adalah 2. Di mana kalau dikatakan dia itu faktor, berarti kalau kita substitusikan 2 ini ke dalam sini, ya itu adalah sama dengan 0 nantinya. Ya kan? Nah, sekarang kita ya teorema faktor, ya boleh Nabila ya. Tadi Nabila ditanya teorema Kak, ya benar teorema ya. Sekarang kita masukkan 2 itu, yang ditanya adalah jumlah 2 akar lainnya. Nah, terus kita jawab. Tadi kakak bilang langkah pertama, substitusikan 2 ini yang diketahui ini ke dalam persamaan yang diketahui. Berarti kita gantikan X itu dengan 2 seluruhnya. Agar apa nantinya? Agar kita memperoleh nilai P. Ya nggak? Coba semuanya substitusikan 2 ke dalam persamaan. Dapat nilai P berapa? Kakak nggak kerjakan lagi, tapi ada yang kerjakan. Coba masukin nilai 2 ini ke dalam persamaan. Berapa nilai P-nya yang didapat? -5. Berapa? -5. Nabila -5. Yang lain? Yang lain ada yang udah cari? Berapa nilai P-nya? Ada? Oke, coba kita cek apakah benar yang dikerjakan Nabila itu adalah -5. 2 pangkat 3 itu 8. Ini 2 pangkat 2, 4 kali 2 juga 8. Tambah 2P kurang 6 sama dengan 0. Ya kan? Berarti di sini 2P 16 kurang 6. 10. 16 kurang 6 adalah 10, dibawa ke ruas kanan jadinya -10, berarti P sama dengan -5. Ya benar ya, berarti ini jawaban Nabila yaitu P-nya adalah -5. Setelah P-nya dapat, kita
gantikanlah nilai P ini ke dalam sini. Berarti dapat persamaan suku banyaknya apa? Ada yang bisa enggak? Oke, nah karena P-nya yang udah dapat min 5, berarti Kak ganti aja di sini ya, biar cepat. Nah, berarti dapatlah kita persamaannya menjadi X pangkat 3 tambah 2X kuadrat min 5X kurang 6. Itu kan? Ya, benar. Benar ya, ini dibuat oleh Nabila. Oke, nah inilah persamaan suku banyak kita. Nah, kalau udah dapat seperti itu, kira-kira apa lagi? Salah satu faktornya diketahui. Boleh? Boleh, kayak gitu juga boleh. Ada yang ingat ini metode apa namanya? Tadi faktornya 2. Ada yang masih ingat tak? Ini metode apa? Ya, benar. Nah, berarti di sini kita lihat, ini kan pangkat 3 tertingginya. Berarti di sini ada 4 suku nantinya. Di sini koefisien dari X pangkat 3 berapa? 1. Koefisien dari X pangkat 2 berapa? 2. Koefisien dari X pangkat 1 berapa? Min 5, dan ini adalah min 6. Ya kan? Selanjutnya caranya gimana? Ini dijumlahkan 1 kali 2 berapa? 2, 4, 8. Ini ditambahkan jadinya 3 kali 2, 6. Ini min 6 tambah 6 adalah 0. Ya kan? Ingat, kalau dia dibilang adalah salah satu faktor ataupun akarnya, itu pasti sisanya selalu 0. Ya kan? Nah, berarti kita perolehlah bentuk yang terakhir adalah ini. Ini artinya apa? Kita ubah, kalau ini pangkat 3, berarti setelah kita pakai metode Horner, berarti kita perolehlah pangkat tertingginya dari sini berapa? X pangkat 2. Ya kan? Karena ini X pangkat 3, berarti udah dibagikan 1, tinggal X pangkat 2. Ini adalah koefisien 1. Berarti kita peroleh apa? X pangkat 2, positif ya, tambah 4, X tambah 3, sama dengan 0. Inilah persamaan kuadrat kita selanjutnya, ya kan? Ini faktor pertama, faktor kedua. Ini kakak tanya sekarang, yang ini bisa nggak kita faktorkan? Ya, benar. Berarti X tambah 3, X tambah 1, ya kan? Udah, berarti dapatlah X-nya berapa? X yang satunya itu adalah min 3, kita anggap ini X1, berarti ini X2. Dan X3-nya adalah min 1. Ya kan? Nah, pertanyaannya adalah jumlah apa tadi soalnya bilang? Soalnya adalah jumlah 2 akar lainnya. Berarti ini yang dijumlahkan. Min 3 tambah min 1. Jawabannya adalah min 4. Sudah? Ya kan? Atau kita pakai untuk apa namanya? Nah, kan ini kalau misalnya kalau ada orang yang bisa faktorkan, oke, kita pakai ini terus. Misalnya ada orang yang nggak pandai faktorkan, maka kita pakai apa? Kita pakai yang ini deh, rumus dari X1 tambah X2. Apa rumusnya? Min B per A, ya kan? X1 tambah X2 adalah min B per A. Min B-nya adalah 4, berarti min 4 per A-nya 1. Berarti jawabannya adalah min 4. Begitu? Paham nggak kira-kira nomor 9? Alhamdulillah kalau paham. Yang lain? Rida masih ada? Sultan? Oh iya, boleh deh. Ya, Sultan gimana, paham nggak nomor 9 ini?
Paham ya? Oke, kita belajarnya sampai jam berapa nih? Oke, alhamdulillah kita udah bahas 3 soal. Selanjutnya, kita lihat lagi soal yang paling gampang. Yang mana kira-kira? Nomor 10 itu kira-kira gampang nggak? Kita lihat nomor 10 boleh? Laptop kayak Ya, sekarang kita lihat nomor 10. Bisa nggak kira-kira tuh? Itu gampang juga nggak? Atau gimana? Bisa kita lanjutkan nomor 10? bisa Kak. Oke, sekarang nomor 10. Ini Kak hapus ya. Mudah-mudahan tadi udah ngerti. Sekarang nomor 10. Nah, nomor 10 yang diketahui tan A. Tan A sama dengan berapa tuh? 4/3 tan B sama dengan 7. Pertanyaannya adalah A tambah B berapa? Ada yang kira-kira bisa nggak? Kira-kira ini langkah selanjutnya seperti apa? Nah, ini kita masuk ke beberapa rumus dalam trigonometri. Kalau adik-adik mau bisa ingat. Ada catatannya nggak kira-kira? Karena kamu tanya nih, kalau tan A tambah B itu sama dengan apa? Tan A tambah B atau tan A tambah tan B itu sama dengan apa? Ingat nggak? Ada nggak catatannya? Coba diperhatikan. Ada yang ingat nggak rumus trigonometri? Sama kali lihat juga nih. Hah? Yuk, ini apa? Oke, yang lain. Masih ingat tidak? Oke, kita lihat ya. Berarti ini sama dengan apa? Kalau ini positif, berarti di sini juga tan A tambah tan B per berapa tuh? 1, apa? Saya bilang 1 1 kurang min tan tan A tan B. kali tan B. Oke, nah selanjutnya tan A tan B. Tan A tan B. Tan A berapa? 4/3. Tambah tan B 7 per 1 kurang 4/3 kali 7. Berapa nih? Coba cari.
Berapa? Min 25, 24. Kita lihat. Ini berapa nih? 7. 4/3 tambah 21/7. Salah. 21/3 per 1 kurang 28/3. Ini 3/3. Ya. Tadi sama dengan berapa? 25/3 kali 3/2. 25. Berarti 25 per min 25 sama dengan min 1. Iya benar ya. Tadi Nabila salah ya, bukan min 25/24. Berarti jawabannya adalah min 1 untuk tan A tambah B. Ini min 1. Pertanyaannya adalah A tambah B berapa? Kira-kira berapa jawabannya? Di pilihannya ada 45, 135, 150, 225, dan 330. Pertanyaan kakak nih, tan berapa sama dengan min 1? Tan bernilai minus itu di kuadran keberapa? Kuadran 2 dan 4. Di kuadran 2 tannya minus. Oke, kita cross check ya. Di kuadran pertama semuanya positif, di kuadran kedua yang negatif adalah positif adalah sin, di kuadran ketiga yang positif adalah tan, yang keempat di kuadran keempat itu yang positif adalah kebalik kakak ya, cos, ya kan? Nah, selanjutnya tadi pertanyaan kakak, nilai yang minus ini berada di kuadran berapa? Yaitu kuadran 2 dan 4. Nah, kira-kira dari dari jawaban yang diberikan, kita lihat nih A, B, C, D, E-nya. A, tan 45 berapa, Dek? Benar nggak kira-kira? Salah ya. Tan 45 itu berada di kuadran pertama. Di kuadran pertama, tan 45 itu nilainya adalah positif. Berarti yang A salah. Terus kita lihat yang B. Tan 135. Tan 135 berapa? Tan 135 itu berada di kuadran kedua. Nilainya berapa? Min 1 kah? Min 1 kah? Atau berapa? Nah, berarti kalau begitu, jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah B. Benar. Nomor 10 adalah jawabannya B. Nah, itulah. Gampang kan? Gampang. Dan bisa ya. Terus, ini berhubung HP kakak tuh udah ini. Baterai HP kakak tinggal 2%. Apakah bisa kita cukupkan dulu? Nanti kita lanjutkan lagi. Kira-kira gimana? Ada yang mau usul? HP kakak tinggal 2% lagi mau habis nih. Nanti kita udah bahas berapa soal? 4 atau 5? 8. Oke. Karena berhubung HP baterainya juga udah udah lowbat sekali. Kita boleh cukupkan dulu karena udah juga udah menunjukkan jam 15.18 ya. Hari ini kita cukupkan belajarnya santai. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kakak. Semoga apa yang disampaikan tadi itu diserap dan dapat dipahami. Dan kalau ada soal yang setara dengan itu bisa untuk dikerjakan. Begitu ya. Terima kasih banyak adik-adik untuk kehadirannya pada hari ini. Kakak akhiri pertemuan kita dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Juga semangat adik-adik untuk ujiannya tidak lama lagi ya. Persiapkan dari sekarang ya materi-materi yang sudah dipelajari diulang-ulang begitu ya. Kalau bisa apa yang paling dimengerti itu yang paling digali lagi, diasah lagi begitu. Yang belum paham sama sekali jangan dipaksakan untuk paham. Nanti kasihan adik-adiknya. Itu terima kasih dari kakak ya. Mungkin dikembalikan ke Mbak Intan selaku host dalam pembelajaran pada hari ini. Mati HP-nya. Tidak bisa.